Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya
Karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kami puji dan kami sembah.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami masih boleh menikmati semua kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau bahkan kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau terus memberkati kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tidur Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Dan ketika kami bangun Tuhan, kami boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama, kami unity dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menyatukan hati kami. Kami mengangkat doa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini apa yang kami lakukan Tuhan Yesus itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami akan setiap dosa, kesalahan, keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga kami semua boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu, membawa korban pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada pagi hari ini untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari ini ya Bapak, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan Kau terus curahkan lebih lagi Tuhan Yesus pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Niko boleh terus membawa kami semakin hari semakin dekat kepada panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon 1A kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta James Selo Pranoto Tuhan. Biarlah Tuhan kegerakan unity 1A boleh terus terjadi di dalam doa pujian penyembahan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa datang padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, perlengkapi seluruh para pelayan-Mu Tuhan Yesus di Rayon 1A Tuhan. Biarlah integritas kami boleh teruji dan terbukti Tuhan Yesus, sehingga setiap para pengerja Tuhan boleh terus didapati sempurna di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Murnikan setiap kami, sucikan setiap kami, kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Bakar kami dan perlengkapi kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami siap untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang kami kasihi Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Osi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan Yesus, Kanton dan juga Kak Vero Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Yesus roh hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan boleh terus ada atas gembala kami, dan hati Bapa boleh terus juga ada atas Bapak Gembala kami Tuhan Yesus dan Ibu Gembala kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan GBI HOT boleh terus bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus, mengerti panggilannya Tuhan, semakin hari semakin tajam lagi Tuhan Yesus. Tuhan satukanlah hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan, kami boleh terus menopang satu dengan yang lainnya, dan terlebih Tuhan, kami boleh terus menjadi gereja yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau sempurnakan setiap kami Tuhan Yesus, semakin hari Engkau perlengkapi setiap kami Tuhan. Kalau masih ada yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau buka semuanya Tuhan Yesus, dan ajarilah kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi gereja yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diproses Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk terus dimurnikan ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi gereja-gereja di akhir zaman ini yang sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat ya Bapa. Biarlah Tuhan penghiburan yang daripada-Mu, kekuatan sukacita Tuhan Yesus terus Engkau boleh berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin hari kami boleh penuh dengan pengharapan yang daripada-Mu. Kami boleh mengatasi setiap tekanan-tekanan hidup Tuhan, dan terlebih ya Bapa, kami boleh terus bersukacita di dalam-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh terus mengucap syukur, sebab kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, sebesar apapun masalah kami mempunyai Allah yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa yang kami kasihi Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Pak Jokowi dan juga wakilnya Tuhan, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan boleh terus ada atas bangsa kami. Kami tolak setiap roh perpecahan, roh adu domba. Kami setiap
Atas setiap roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan di Indonesia ini Tuhan, generasi Yeremia boleh bangkit Tuhan, anak-anak terang-Mu boleh bangkit Tuhan Yesus, dan mereka boleh sama-sama unity untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya juga di hari-hari ini Tuhan Yesus, kalau mungkin sedang ada bencana banjir Tuhan, biarlah Tuhan cuaca yang baik boleh terus Engkau berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban yang mengalami bencana Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau mau terus hibur mereka ya Bapa, dan berkat-berkat yang daripada-Mu boleh terus turun atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah bukan kehendak kami yang jadi Tuhan Yesus, tapi kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami ya Bapa. Kami landaskan doa ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam hidup
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh saya sangat diberkati oleh Tuhan boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih GBI HOT, House of Transfiguration, maupun saudara-saudara yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita merasakan penyertaan Tuhan sungguh ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati kita untuk kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mendengar firman Tuhan, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Proses Menuju Kemuliaannya. Proses menuju kemuliaannya. Oh haleluya, mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih berada di tahun 2021. Tahun integritas. The Year of Integrity. Nah saudaraku, saya akan bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang hidupnya sudah berintegritas? Boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya.
kalau saya belum berintegritas, tetapi saya sedang menuju untuk proses integritas, saudara. Kenapa? Karena integritas itu harus melalui satu proses demi proses. Integritas tidak seketika, saudara, tetapi integritas harus dicapai melalui tahapan-tahapan, melalui satu proses demi proses. Dan apakah kita sungguh berintegritas, itu akan ditentukan pada saat kesudahan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua membaca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 10, yang berbunyi demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Saya akan mengulang sekali lagi, saudara. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang, yaitu saudara dan saya, kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Oh haleluya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, adalah untuk membawa saudara dan saya di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, memiliki rencana untuk saudara dan saya memiliki kemuliaannya itu, saudara, tidak selalu seketika, tetapi melalui satu proses demi proses. Ada lagu yang berkata, Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru. Bahkan hari-hari ini langit menjadi mendung, saudara, bahkan hujan deras berakibat kepada banjir di mana-mana, dan ini merupakan kesusahan, penderitaan bagi yang mengalami, saudara. Tuhan tidak berjanji jalan akan selalu rata. Kadang naik, kadang turun, saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Oh haleluya. Itulah kesetiaan Tuhan Yesus agar kita mencapai kemuliaannya. Dan kita terus diproses di dalam integritas di dalam Tuhan, saudaraku. Nah, seringkali kita berkeinginan untuk hidup kita seharum dupa, tetapi kita enggan untuk dibakar, untuk menghilangkan kekotoran-kekotoran yang menghambat keharuman hidup kita di hadapan Tuhan. Kita rindu dan kita ingin supaya hidup kita dipertajam, tetapi kita enggan untuk diasah oleh Tuhan. Banyak kita yang rindu untuk menjadi alat Tuhan, tetapi kita enggan dan kita tidak mau ditempa, saudara. Bahkan kita ingin di dalam hidup kita muncul, timbul seperti emas, tetapi enggan untuk dibakar dan dilebur. Ya, itu memang dasar sifat kita, saudara. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana tercatat, saudara, dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua, setiap manusia, saudara dan saya, telah berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan, oleh karena perbuatan dosa kita, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah rindu, Tuhan rindu mengembalikan kemuliaannya itu kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Itulah sebabnya, saudara, untuk kita mencapai kemuliaan Allah yang rindu dikembalikan untuk saudara dan saya, kita harus melalui satu proses untuk kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Orang yang berdosa, orang yang sudah berbuat dosa, upah dosa adalah maut, saudara. Maut artinya kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Maut artinya kita terpisah dari Tuhan. Tapi Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan ingin mengembalikan saudara dan saya di dalam kemuliaannya, supaya kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk kita mencapai kemuliaannya. Dia rela menderita, dia rela disalibkan, dia rela mati, supaya kemuliaan itu dikembalikan untuk saudara dan saya, dan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemuliaan artinya Shekinah, tempat tinggal Allah.
Shekinah artinya kehadiran Allah di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam dunia ini. Shekinah artinya kemuliaan Allah yang dapat dirasakan di sepanjang kehidupan kita. Kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk terus menyertai kita, sama seperti bangsa Israel yang dituntut Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api, saudara. Tiang awan yang akan melindungi mereka dari panas terik di siang hari. Tiang api yang melindungi mereka dari kedinginan di malam hari. Bahkan pada saat mereka dalam perjalanan padang gurun, mereka lapar, mereka tuh diberikan Tuhan makan mana. Dan mereka tidak pernah kekurangan apapun. Pada saat mereka kekeringan, Tuhan memberikan air di sumur Mara, saudara. Betapa baiknya Tuhan. Karena rindu untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus rela untuk diproses oleh Tuhan supaya integritas itu boleh kita miliki. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12, di sana dituliskan oleh pemazmur, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, mari perhatikan. Pemazmur sedang mencatat, menuliskan sesuatu yang luar biasa. Tuhan adalah matahari. Matahari artinya adalah sumber energi, saudara. Setiap kita menantikannya untuk terbit. Setiap pagi kita merindukan matahari itu muncul. Dan untuk kita melakukan segala aktivitas dari pagi hari ketika matahari itu terbit, saudara. Dan matahari merupakan satu ukuran dan pedoman waktu kita. Itulah sebabnya gambaran matahari adalah Allah sebagai penerang hidup kita. Dan begitulah pemazmur sedang mengungkapkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Orang yang berintegritas selalu mengharapkan Tuhan sebagai sumber kehidupan utama. Tidak ada yang lain, saudaraku. Dan pemazmur juga berkata, Tuhan juga sebagai perisai adalah pelindung yang melindungi dan mengawal setiap waktu. Oleh sebab itu, saudara, hari-hari ini jangan pernah takut. Karena Tuhan adalah perisai kita. Apapun keadaan kita. Apapun kondisi kita yang sedang kita hadapi. Mungkin secara manusia membuat kita cemas, khawatir. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, Tuhan juga sebagai perisai kita. Sebagai seorang yang sedang berproses mencapai integritas, saudara, bukan berarti tidak ada pergumulan apapun. Saya percaya hari-hari ini kita menghadapi pergumulan beragam. Ya, tetapi kita percaya ada perlindungan bagi kita dalam masalah dan pergumulan apapun. Orang yang hidupnya tidak bercela, saudara, dikatakan, atau orang yang hidupnya berintegritas, selalu berjalan di dalam terang karena Tuhan adalah matahari. Dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa melindungi kita. Tangannya senantiasa menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dan hidup kita dituntun untuk kita memperoleh kemuliaan. Dan pada akhirnya, saudaraku, kita masuk surga. Bukankah ini yang menjadi tujuan hidup kita? Surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18 berbunyi demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan kemuliaannya yang semakin besar. Oh, haleluya. Di era Pentakosta yang ketiga ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita membutuhkan Roh Kudus untuk diam di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka Roh itu akan mengubah kita menjadi gambarannya. Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa berkata bahwa dia hidup di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, maka dia wajib hidup
sama seperti Kristus hidup. Nah, ini adalah tolok ukur kita. Tuhan Yesus adalah patokan kita untuk hidup. Tuhan Yesus adalah patron kita untuk kita mencapai integritas di hadapan Tuhan. Itu bisa kita capai, saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus, Tuhan yang adalah Roh itu diam di dalam kita, maka kita dimampukan untuk mencapai integritas yang Tuhan inginkan. Melewati proses demi proses. Oh, haleluya. Nah, saudara, untuk mendapatkan kemuliaan dengan penuh Roh Kudus, maka yang pertama, saudara, kita harus diubah dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ya. Menjadi Kristen bukan hanya sekedar memiliki agama. Saudara, jangan bangga bahwa kita beragama Kristen, saudara. Jangan bangga. Banyak orang yang beragama Kristen tetapi kelakuannya tidak menunjukkan ada Kristus di dalamnya. Mengecewakan. Namun kekristenan itu adalah perubahan hidup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menanggalkan manusia lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus itu diam di dalam kita, merubahkan segala sesuatunya yang tidak baik menjadi baik. Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita memerlukan Roh Kudus supaya kita bisa menanggalkan manusia lama kita. Saudara, sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar bergereja, rutin bergereja, berdoa, tetapi tidak ada perubahan, tidak menghasilkan apa-apa. Artinya orang Kristen yang tidak berintegritas. Saudara, manusia lama juga tidak memiliki kepastian. Karena manusia lama yang tidak memiliki kepastian, hidupnya seenaknya sendiri, sehingga jalannya penuh dengan kegelapan. Dia tidak tahu jalan yang dilalui itu adalah jalan yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, menanggalkan kehidupan lama adalah kesediaan untuk diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Haleluya. Karena tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambarannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk supaya kita mendapatkan kemuliaan dengan penuh Roh Kudus, yang kedua adalah diubah bagaimana cara kita mengasihi. Kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, maka kita akan diubahkan cara kita mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, sama seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri, saudara. Hari-hari kita sebagai orang Kristen, bagaimana jam-jam doa kita? Dengan segenap hati, apakah dengan segenap jiwa, apakah dengan segenap pikiran kita, kita mencintai Tuhan? Saudaraku, hari-hari ini Tuhan membutuhkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan pikiran, saudaraku. Bukankah kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Prajurit-prajurit Tuhan siap untuk berperang. Prajurit-prajurit Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kehidupan, kepada komandannya, kepada bangsa dan negara. Dan karena kita adalah prajurit-prajurit Tuhan, maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan jam-jam doa kita? Bagaimana dengan saat teduh kita? Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menaikkan doa, pujian, penyembahan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan itu merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pagi hari, apakah kita sudah naikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan? Saudara, lalu bagaimana dengan kita mengasihi sesama? Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita, orang yang terdekat dengan kita, orang yang menyakiti kita, orang yang melukai hati kita? Apakah rasa benci yang selama ini masih terpendam sudah kita bereskan? Kalau belum kita bereskan, bagaimana mungkin kita bisa mencapai integritas yang Tuhan inginkan? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki kemuliaan Tuhan? Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan untuk ada di dalam proses-proses orang yang menyakiti kita, saudara, itu menunjukkan bahwa kita sedang dituntun Tuhan untuk mencapai integritas.
Semuanya berproses di dalam diri kita dan kita yang menentukan apakah kita mau bangkit berdiri untuk kita bergerak mencapai integritas itu. Bereskan rasa benci yang ada di dalam diri kita. Bagaimana dengan dendam yang belum terselesaikan? Apakah sudah diselesaikan, saudara? Saudara, ini penting. Bagaimana kita mengasihi, cara kita mengasihi Tuhan, bagaimana cara kita mengasihi sesama, hanya bisa kita lakukan ketika Roh Kudus penuh di dalam hidup kita. Tuhan yang adalah Roh akan mengubah kita serupa dengan gambarannya. Dan yang ketiga, saudara, diubah untuk waspada dan berjaga-jaga. Ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, ketika Roh Kudus itu menyertai hidup kita, tinggal di dalam kita, maka saya percaya Roh Kudus itu yang akan memperingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada, saudara. Karena hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukan semakin baik. Hari-hari ini bukan semakin baik, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, semakin jahat. Baru-baru ini saya membaca, saudara, satu tulisan di negara Jepang telah dimunculkan, dibentuk satu kementerian yang mengatasi stres dan putus asa. Saudara, ini aneh. Kementerian untuk mengurusi orang yang stres dan putus asa, saudara. Itu tandanya apa, saudara? Bahwa hari-hari ini, saudara, bukan semakin baik. Kenapa mesti ada kementerian stres, ya? Kementerian keputusasaan, saudara, di mana kementerian ini harus bergerak supaya orang-orang yang dalam tanda petik sudah diberkati di dalam kemakmuran, supaya tidak stres, tidak putus asa. Ini aneh. Oleh sebab itu, saudara, Roh Kudus harus penuh di dalam hidup kita. Dan itu mengingatkan untuk kita berjaga-jaga, waspada. Hidup dalam perangkap seperti apa hari-hari ini, saudara? Karena hari-hari ini kita dipertontonkan, ya, di mana-mana kehidupan yang dengan hedonisme. Tujuan dalam hidup ini adalah mencapai sesuatu, ya, kehidupan barang-barang mewah, ya, kehidupan duniawi, hedonisme. Kita lupa bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita adalah surga yang kekal. Waspada, kehidupan kita jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekerasan hati ketika firman Tuhan sedang menegur kita, Roh Kudus sedang memperingatkan kita. Lembutkan hati kita, saudara. Karena Tuhan ingin supaya kita berjaga-jaga, sehingga kita tidak menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehati kita, orang-orang yang percaya, di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman, sekalipun goncangan-goncangan, tekanan-tekanan terus menghantam kehidupan kita. Tetapi saya percaya, saudara, bersama dengan Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, diubah untuk berbuah meski di dalam tantangan. Tugas kita yang Tuhan inginkan adalah pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan, bukankah kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa? Yang memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Apa yang Tuhan maksudkan untuk melakukan tugas di dalam zamannya, yaitu pergi menghasilkan buah. Kita harus hidup berbuah di hadapan Tuhan. Apa buah apa yang kita harus munculkan? Yaitu buah-buah jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara, pergi, Tuhan perintahkan. Tetapi seringkali, saudara, apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya? Kita berdoa. Kita berdoa dengan meraung, dengan menangis. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan, berikan jiwa-jiwa di dalam gereja kami. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa.
Lalu saudara, kita mengitari kursi-kursi, kita doakan, Tuhan, biar kiranya Engkau kirimkan jiwa-jiwa untuk menduduki kursi-kursi yang kosong ini, agar kursi-kursi yang kosong di gereja ini terpenuhi dengan jiwa-jiwa yang datang untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, doa seperti ini sedang melecehkan Tuhan. Kenapa kita memerintahkan Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa? Sementara Tuhan sudah perintahkan kita untuk pergi menghasilkan buah. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan, saudara. Kalau kita sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi, kenapa kita harus memerintahkan Tuhan kembali untuk Tuhan mencari jiwa-jiwa? Bukankah itu tugas kita? Kalau tugas itu kita kembalikan kepada Tuhan, artinya kita sedang melecehkan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, pagi hari ini kita harus diubah. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita menghasilkan buah. Sekalipun di dalam tantangan-tantangan yang ada. Masa pandemi ini, saudara, kita tahu tidak bisa bergerak leluasa. Gereja-gereja sementara tutup. Tetapi banyak cara yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan. Saat ini kita sedang ada di dalam era komunikasi secara Zoom, saudara. Banyak alat-alat yang kita bisa gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan itu kepada kita untuk kita gunakan. Selagi bisa kita gunakan, mari kita gunakan teknologi ini. Kalau nanti teknologi ini tidak bisa kita gunakan, maka artinya tugas kita selesai. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita lebih bersemangat lagi untuk kita berbuah meskipun di dalam tantangan. Kita dimampukan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tuhan yang adalah Roh akan mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Saudara, proses-proses ini harus kita lewati. Dan kita hendaknya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu mengucap syukur. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Dan itu kita bisa capai ketika kita memiliki integritas di hadapan Tuhan. Integritas itu yang akan mengembalikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan memberikan kita sukacita. Kemuliaan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan akan membawa dan menuntun kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Oh haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara, mari kita terus kuatkan hati kita di hadapan Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan ingin untuk kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada saat ini. Dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan yang sehat. Dan senantiasa di dalam penyertaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau berkata kepadamu, roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya milik Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Kau kasihi. Jemaat Tuhan di GBI HOT, House of Transfiguration. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menyertai, memberkati. Pada saat setiap jemaat-Mu pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya akan kuasa-Mu, mujizat-Mu masih ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa, setiap jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan dengan sempurna. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang berputus asa, berikan pengharapan yang baru daripada-Mu, bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Pada saat mereka ya Tuhan di dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka kekurangan, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa biar kiranya setiap keluarga-keluarga diberkati. Apa yang mereka kerjakan dijadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup di hadapan mereka, tetapi Engkau bukakan segala jalan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena firman-Mu, Engkau mengajar kepada kami bahwa sesungguhnya kami terus mengejar di dalam proses integritas itu. Karena di dalam integritas itu Tuhan kami boleh mencapai kemuliaan Tuhan. Yaitu damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu satu hal yang menjadi tujuan kami adalah surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah kami saat pagi hari ini. Dan kami percaya hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.
berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa 6M kita terapkan. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan.